Bab 18. Ternyata asih. Cira mempercepat langkahnya walaupun kakinya mulai terasa sakit. Ia belum minum obat karena memang belum makan. Semua itu ia kesampingkan demi menemui Gio untuk menjelaskan salah paham itu. Omar, panggil Cira. Omar tampak terkejut dengan kondisi badan Cira yang penuh perban dan jalannya yang terlatih. Ya Tuhan, apa yang terjadi Bu Cira? Nanti aku jelaskan. Mana Gio? Ada di dalam kamar mengurung diri. Bagaimana kondisinya? Dia marah dengan gosip yang beredar Bu. Aku akan masuk ke dalam dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lebih baik jangan, emosi tuan muda baru tidak stabil. Kita tunggu sampai tenang dulu. Tidak bisa Omar, masalah ini harus segera diselesaikan. Jika tidak akan menambah kesalahpahaman antara aku dan dia. Baiklah Bu. Cira membuka pintu kamar Gio dengan perlahan. Gio terlihat di pojokan dekat dengan jendela. Ia sempat menoleh, begitu tahu kalau Cira yang datang ia segera membuang muka. Ibu pembohong, keluar dari kamarku. Gio tenang dulu, dengarkan Ibu. Iya Tuan, sahut Omar. Sedangkan Olive melotot seakan protes kenapa Omar malah membela Cira. Omar memberi isyarat agar dia diam dulu dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Aku tidak mau dengar apa-apa. Aku tidak mau berbicara dengan pembohong. Teriak Gio sambil menutup kedua telinga. Gio, beri ibu kesempatan untuk menjelaskan. Cira berlahan berjalan mendekati Gio. Ketika melihat dari dekat barulah Olive tahu bagaimana kondisi Cira. Justru ia merasa iba. Gio, panggil Cira. Keluar. Gio melempar sebuah mainan mobil di sebelahnya. Au, teriak Cira karena lemparan itu mengenai tangannya yang diperban karena dijahit. Darah segar tampak merembes ke perbannya, mungkin luka jahitannya terbuka. Bu Cira, teriak Omar dan Olive terkejut karena melihat darah. Cira memberi kode pada mereka untuk tidak mendekat dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Cira berusaha kembali mendekati Gio. Gio, aku kemarin mengalami kecelakaan dan Pomu yang membantuku, tolong kamu jangan salah paham. Cira kembali berjalan mendekat dan bahkan tangannya berusaha menyentuh bahu Gio. Dengan gerakan tiba-tiba Gio membalikkan badannya dan mendorong dengan keras tubuh Cira. Karena kondisi terluka membuat tubuh Cira oleng dan terjatuh. Au, teriak Cira. Apa yang kamu lakukan Gio? Teriak Arun marah. Tiba saja dia sudah ada di depan pintu. Omar dan Olive segera membantu Cira untuk bangkit. Nakal kamu ya. Ayo minta maaf. Teriak Arun lagi. Aku tidak mau. Bu Cira jahat. Po juga jahat. Kenapa kamu jadi pembangkang? Arun mengayunkan tangannya bersiap memukul Gio untuk memberinya pelajaran. Jangan Tuan. Cira segera memegang tangan Arun. Tolong jangan lakukan itu. Dengan matanya yang bening Cira memohon agar Arun tidak memukul Gio. Arun memejamkan matanya. Ia menarik napas panjang berusaha meredam emosinya. Ia melihat kembali anak semata wayangnya yang sedang menangis. Gio tidak tahu dengan apa yang terjadi. Ia sedang diprovokasi oleh seseorang. Cira berusaha menjelaskan. Kita bisa menjelaskan padanya pelan-pelan. Karena ini yang diinginkan oleh pelaku. Maksudmu? Nanti saya jelaskan Tuan. Sekarang saya akan membujuk Gio dulu. Baiklah. Dengan langkah terlatih Cira kembali mencoba mendekati Gio yang masih menangis. Gio tolong lihat aku. Gio menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau kamu tidak mau lihat. Aku minta maaf, ucap Cira. Ia menarik napas panjang. Kau tahu aku sangat sedih karena kemarin ketika aku tertabrak mobil kau, Omar dan Olive sama sekali tidak menjengukku. Gio terhenyak mendengar perkataan Cira, perlahan ia mulai melirik Cira. Sepertinya aku berhasil mengalihkan perhatiannya. Tanganku ini sampai mendapat 5 jahitan karena sobek. Gio dengan jelas mau melihat ke arah Cira. Lihat ini. Walaupun rasanya sakit sekali aku sama sekali tidak menangis. Oh ya lihat ini kakiku.
Cira memperlihatkan kakinya yang lecet dan lebam parah. Aku sampai tidak bisa berjalan. Tapi apa kau tahu? Po-mu membantuku. Aku harap kau menjadi seorang pria yang bertanggung jawab seperti Po-mu. Sakit? Tanya Gio yang sepertinya sudah mulai mau berkomunikasi. Sakit, tapi apa kau tahu yang lebih sakit dari itu? Gio menggelengkan kepala. Kau marah padaku. Kau tidak peduli padaku dan bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan dariku. Bu Cira ingkar janji. Tidak Gio, aku masih menepati janjimu. Cira berusaha lebih mendekat lagi pada Gio, ia membelai lembut kepala Gio. Seharusnya kau mendengar penjelasan itu langsung dariku, jangan hanya menerima informasi sepihak saja, yang ada akan timbul salah paham. Gio mengangguk tanda mengerti. Cira segera memberikan pelukan dengan hangat. Maafkan aku, ucap Gio lirih. Good boy, pria yang gentle adalah yang mau meminta maaf ketika ia melakukan kesalahan, ucap Cira. Maukah kau mendengar penjelasanku? Gio mengangguk lagi. Cira membawanya duduk di kursi di sebelah Arun. Cira dengan hati-hati menjelaskan situasi yang sebenarnya dan akhirnya Gio bisa mengerti. Kau sudah tidak marah padaku kan? Tidak. Bagus, sekarang minta maaflah pada Po-mu. Kau tadi sudah menuduhnya tanpa alasan. Gio segera memeluk Arun. Maafkan aku Po. Arun membalas pelukan Gio dengan hangat. Aku rasa Po juga harus minta maaf bukan karena tadi marah dan membentakmu. Cira memberi kode agar Arun juga ikut minta maaf. Arun seperti akan protes tapi keburu mata Cira melotot memaksanya melakukan itu. Maafkan aku Gio, akhirnya Arun mau melakukan perintah Cira. Nah, karena masalah ini selesai dengan baik, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Setuju, teriak Gio, Omar dan Olive. Oh ya Gio, yakinlah suatu masalah akan cepat selesai jika kita mengatasinya dengan kesabaran dan tanpa emosi, ucap Cira. Kamu mengerti kan? Ya, aku mengerti Bu Cira. Mereka segera keluar dari kamar Gio dan berjalan menuju ke ruang makan untuk makan siang bersama. Sungguh lega rasanya hati Cira. Masalah dengan Gio sudah selesai, tinggal masalah dengan Asih yang harus ia usut sampai tuntas. Dia sudah berani mencemarkan nama baikku. Kemari. Kemana Tuan? Rumah sakit. Untuk apa? Dokter bilang kontrol 1 minggu lagi. Itu lukamu berdarah. Mungkin terbuka lagi jahitannya. Tidak apa-apa, nanti ganti perban saja. Kau mau lukamu infeksi dan membekas? Ya tidak Tuan, jangan membantah. Baiklah. Cira mengikuti langkah Arun dan masuk ke dalam mobil. Mereka menuju ke rumah sakit. Jelaskan padaku, apa maksudmu dengan ini yang diinginkan pelaku? Baiklah, saya akan mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran saya, walaupun ini sifatnya baru dugaan. Aku tidak suka dengan dugaan Cira. Aku mau yang pasti dengan bukti. Itu yang belum saya punya Tuan. Tapi tolong dengarkan dugaan saya dulu. Bicaralah. Cira menarik napas. Jadi tujuan saya keluar dari perkebunan adalah maaf, untuk membeli keperluan pribadi yang saya butuhkan ketika datang bulan. Kenapa tidak minta pekerja wanita yang ada di perkebunan? Sudah Tuan. Biktika tidak mungkin punya karena sudah menopause. Saya tanya ke Surti ternyata dia tidak ada. Jadi saya minta ke Asih tapi dia bilang tidak punya. Dia menyuruh saya untuk membeli di warung dekat pemukiman desa, cerita Cira. Jadi itu alasan kenapa kau keluar? Betul Tuan. Setelah itu saya memutuskan keluar ke pemukiman desa dan menemukan warung yang dimaksud oleh Asih. Di sana sudah ada mobil jeep itu. Cira menarik napas. Setelah selesai membeli saya langsung pulang. Awal saya mau menyeberang memang saya lihat mobil jeep itu diam tak bergerak. Oleh sebab itu saya menyeberang dengan santai. Tapi entah kenapa tiba-tiba mobil itu sudah berjalan dengan cepat ke arah saya. Sepertinya sudah ada komunikasi antara Asih dan sopir jeep. Memang disengaja, gumam Arun yang masih terus konsentrasi menyetir.
Nah, saat kita pulang dari rumah sakit waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Asih mengambil gambar kita saat Tuan menggendong saya. Dia pintar sekali mengambil gambar sehingga terlihat seperti kita sedang bermesraan. Kebetulan gambar itu tepat di depan pintu kamar saya, sehingga banyak yang menduga bahwa kita melakukan hubungan suami istri. Kenapa Tuan? Saya ambilkan minum sebentar. Cira mencari botol air mineral di sisi pintu mobil. Tidak usah, jawab Arun. Gila, gadis ini belum menikah tapi menyebut hubungan suami istri dengan santai tanpa malu, pikir Arun gugup. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Coba Tuan pikir kenapa jam 12 malam dia masih berkeliaran di luar kalau tidak dengan sengaja memastikan keadaan saya. Ternyata saya baik-baik saja. Dia melihat kesempatan untuk memfitnah saya ketika Tuan membantu saya ke kamar. Dia ambil gambar dan membuat gosip yang menyudutkan saya. Masuk akal juga penjelasanmu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa saya? Apa alasan dia menargetkan saya? Saya orang baru di perkebunan. Kau tahu Cira, dari dulu sampai sekarang banyak orang di sekelilingku yang berkhianat hanya karena ingin menghancurkanku. Hanya Syamsuddin dan Sulaiman yang bisa ku percaya, cerita Arun. Kamu orang ketiga yang berusaha aku percaya dalam mengajar anakku, mungkin itu bisa menjadi alasan juga untuk menyingkirkanmu. Wah, saya mendapat kehormatan karena Tuan mempercayai saya. Cira tersenyum bangga. Terima kasih Tuan. Itu karena Syamsuddin yang membawamu dan juga kau membuktikan dengan hasil kerjamu. Sekali lagi terima kasih Tuan, dan saya rasa Tuan tidak akan menyesal jika memberi saya bonus bulan ini. Hehehehe. Dasar mata duitan. Hahaha. Cira tertawa terbahak-bahak. Saya hanya bercanda Tuan, gaji yang Tuan tawarkan sudah lebih dari cukup, ucap Cira. Bagus, kalau sadar diri. Cira hanya tersenyum. Baru kali ini mereka bicara panjang lebar tanpa menggunakan emosi dan perdebatan. Tuan, menurut Tuan, siapa dalang yang membuat Asih berkhianat pada Tuan? Itu yang akan aku selidiki. Kalau kita melaporkan hal ini pada pihak berwajib, takutnya akan mengaburkan penyelidikan. Tenang Tuan, saya akan membantu. Kau fokus pada Gio saja, tolong jaga dia. Siap bos, jawab Cira sambil menaruh tangannya di kepala sebagai tanda hormat. Hal itu membuat Arun tersenyum. Wah Tuan, kalau tersenyum tambah tampan, sering saja, puji Cira. Mereka menghentikan pembicaraan karena sudah sampai di depan rumah sakit. Setelah dokter memeriksa, memang luka Cira kembali terbuka, tapi tidak perlu dijahit lagi. Kata dokter jahitannya masih bagus. Mungkin akibat lemparan dari Gio yang membuat luka itu kembali berdarah. Dokter hanya memberikan obat dan mengganti perbannya. Hati-hati Cira, jangan sampai terluka lagi. Kalau tidak lukamu tidak akan kering. Baik dokter, mereka segera berpamitan. Cira dan Arun berjalan beriringan di lorong rumah sakit. Sakit, sudah tidak begitu Tuan. Obat dokter sangat manjur. Cira mengacungkan jempolnya. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti seperti melihat sesuatu. Tuan, itu Asih, teriaknya sambil menunjuk seseorang. Arun mengalihkan pandangannya dan benar itu Asih. Kamu di sini, aku akan mengejarnya. Tanpa menunggu jawaban Cira, Arun sudah berlari mengejar Asih yang juga melarikan diri setelah keberadaannya di rumah sakit diketahui Cira dan Arun. Ya Tuhan, aku mohon agar Tuan Arun bisa menangkap Asih. Bersambung.